Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 334 sampai 335. Saat ini di Biro Seni Bela Diri Tiongkok, seorang pria dengan wajah Tiongkok menamparkan telapak tangannya di atas meja batu yang ada di depannya. Meja batu itu terbuat dari batu roh yang sangat keras. Namun di bawah telapak tangan pria berwajah oriental itu, seketika terlihat ada garis-garis halus seperti jaring laba-laba di atas meja batu itu. Pria dengan wajah oriental itu adalah Zheng Rendu, yang telah menakuti banyak kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Tiongkok dan menutupi setengah dari dunia seni bela diri dengan satu tangan. Dia berada di peringkat ke-7 dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Posisinya bahkan 2 tempat lebih tinggi dari Jiang Jianfeng dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Semakin jauh ke depan urutan peringkat seorang master, maka itu berarti semakin banyak jarak antara setiap peringkat. Mata dingin Zheng Rendu menatap ke arah beberapa orang yang ada di depannya dan kemudian dia berkata dengan marah, "Bukan hanya Fang Songxin yang mati, bahkan 3 wasit yang dikirim oleh Biro Seni Bela Diri Tiongkok juga meninggal secara tragis di panggung seni bela diri. Anak itu tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu." Suaranya dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Salah satu dari orang yang hadir mencoba untuk menjelaskan, "Master Sekte Zheng, sebenarnya bukan Gustav yang bergerak. Yang tidak kami duga sama sekali adalah ternyata ada master teratas di sebelah anak itu yang bernama Raksasa. Melihat cara dia bergerak, sepertinya posisinya tidak akan lebih rendah dari 50 besar eksistensi teratas di daftar Grandmaster Tiongkok." Mendengar ini, mata Zheng Rendu menyusut. Raksasa? Tidak ada orang dengan nama seperti itu di Tiongkok sama sekali. Apakah kau memiliki foto atau potretnya? Secara samar, aku masih bisa mengenali para master 50 teratas dari daftar Grandmaster Tiongkok. Pria yang menjelaskan tadi dengan cepat mengeluarkan sebuah foto dan memberikannya kepada Zheng Rendu. Pria di foto itu mengenakan topi tinggi dan kacamata hitam yang hampir menutupi wajahnya secara rapat. Zheng Rendu langsung melemparkan foto itu ke atas meja dan berkata, "Meskipun orang ini menutupi wajahnya, namun dilihat dari sosoknya, dia seharusnya tidak ada dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Periksa identitas orang ini untukku, dan periksa juga identitas Gustav yang membunuh Fang Songxin. Mereka akan kesulitan untuk melarikan diri dari kematian. Dalam waktu 3 hari, bawakan kedua sampah itu kepadaku." Zheng Rendu ingin melihat orang seperti apa yang berani bersikap begitu sombong sampai berani tidak memandang Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan di matanya. Zheng Rendu sangat meremehkan keduanya. Kalau dia berhasil mendapatkan mereka, dia tidak akan membiarkan kedua orang itu mati dengan mudah. Pria yang tadi mencoba untuk mengingatkan, "Master Sekte, semuanya tidak sesederhana itu. Anak ini memiliki seluruh tim jiwa naga yang berdiri di belakangnya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki file rekaman di tangannya. Dahulu kala, ada aturan di Tiongkok bahwa hasil hidup dan mati dari tantangan di panggung seni bela diri akan tunduk pada keputusan surga dan tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas hasilnya." Tinju Zheng Rendu terkepal dan ki kemarahan di tubuhnya meledak saat dia berkata, "Yang aku inginkan adalah hasil, bukan sanggahan. Bagaimanapun, masalah ini akan ditangani olehmu. Aku mengizinkanmu untuk membawa beberapa master dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Aku hanya ingin Gustav dan Raksasa berlutut di depanku. Kalau tidak,
Maka jika masalah ini menyebar, mau ditaruh kemana wajah Biro Seni Bela Diri Tiongkok kita? Pria tadi, yang merupakan staf Biro Seni Bela Diri Tiongkok, hanya bisa mengangguk dengan tidak berdaya. Baik, Master Sekte. Meskipun Biro Seni Bela Diri Tiongkok menutup semua berita tentang pertarungan di panggung seni bela diri, namun peristiwa ini tetap saja sampai ke telinga beberapa orang. Saat ini, di sebuah kompleks di ibu kota, seorang pria kurus buru-buru berjalan, dan sebelum dia bisa mengetuk pintu, Jiang Jianfeng yang ada di ruangan itu benar-benar marah dan pintu pun terbuka. Matanya menatap pria itu dan dia berkata dengan santai, "Mungkinkah benih jahat itu sudah membuat kekacauan lagi? Ngomong-ngomong, apa hasil dari pertarungan antara dia dan Fang Songxin? Meskipun kekuatan Fang Songxin tidak kuat, tapi dia masuk ke dalam 100 besar daftar Grandmaster Tiongkok. Jelas keberadaannya bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh benih jahat itu." Jiang Jianfeng sepertinya sudah lama terbiasa dengan situasi ini. Setiap kali pria kurus ini muncul, itu pasti berarti bahwa langit di provinsi Jiangnan sudah berubah. Pria kurus itu mengangguk. Dengan ketakutan yang mendalam di matanya, dia mengatur kata-katanya dan berkata, "Tuan Jiang, hasil dari panggung seni bela diri itu adalah benih jahat yang menang." Jiang Jianfeng berdiri, matanya terbelalak karena terkejut. "Apa katamu?" Kalau pembunuh membunuh Tang Ao dari provinsi Jiangnan masih bisa dianggap masuk akal, maka kekalahan Fang Songxin kali ini benar-benar tidak terduga. Jiang Jianfeng bertanya, "Pertarungannya dimenangkan oleh benih jahat itu? Bagaimana bisa?" Pria kurus itu berpikir selama beberapa detik, dan kemudian berkata dengan suara yang mencengangkan, "Tuan Jiang, benih jahat itu bukan hanya menang, tetapi juga membunuh Fang Songxin di panggung seni bela diri." Jiang Jianfeng kembali merasa syok. "Apa?" Pria kurus itu berkata, "Tuan Jiang, tolong dengarkan aku. Masalah ini belum selesai." Alis Jiang Jianfeng mengembun menjadi karakter Sichuan, dan dia berhenti berbicara. Pria kurus itu melanjutkan, "Tidak hanya Fang Songxin yang mati, tetapi 3 wasit dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Semuanya sudah tewas di panggung seni bela diri Tiongkok. Kali ini, tidak hanya provinsi Jiangnan yang mengalami kecelakaan, tetapi juga sesuatu yang besar akan terjadi di ibu kota." Jiang Jianfeng tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan pria itu. Niat membunuh di tubuhnya meledak dan dia berkata, "Bisakah kau menjamin keaslian berita ini dengan pasti?" 4 master dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok mengalami celaka di panggung seni bela diri. Tentu saja ini bukan masalah yang sepele. Kuncinya adalah bahkan kalaupun Gustav turun dari surga, tidak akan mungkin baginya untuk melakukan hal yang begitu menakutkan seperti itu. Pria itu mengangguk dengan tegas dan berkata, "Tapi 3 wasit lainnya tidak dibunuh oleh benih jahat, melainkan oleh seorang pria bernama Raksasa. Orang ini sangat misterius dan kekuatannya tidak terduga. Kalau berbicara tentang peringkat di daftar Grandmaster Tiongkok, dia pasti berada di atasku. Aku bahkan merasa kalau orang ini kemungkinan bisa masuk dalam 30 besar daftar Grandmaster Tiongkok kalau dia menggunakan seluruh kekuatan penuhnya. Tapi intinya adalah raksasa ini memiliki sikap yang sangat hormat terhadap benih jahat itu. Sepertinya dia adalah budak Gustav." Ketika kata-kata itu jatuh, hati Jiang Jianfeng memicu gelombang badai. Dalam beberapa tahun terakhir, hatinya yang tidak pernah berfluktuasi telah melonjak karena seorang bocah laki-laki. Master tingkat atas benar-benar menghormati spesies jahat itu. Lelucon macam apa ini? Tapi tidak mungkin pria di depannya ini menipunya. Tampaknya benih jahat itu memiliki banyak rahasia di dalamnya. Jiang Jianfeng berkata,
Siapkan pesawatku, siapkan untukku. Pergi ke provinsi Jiangnan. Aku ingin tahu karakter seperti apa yang dimiliki oleh benih jahat keluarga Jiang ini." Pria kurus itu tertegun dan berkata dengan heran, "Tuan Jiang, apakah kau benar-benar akan menemui benih jahat itu? Bukankah Penatua Jiang sudah mengatakan bahwa dia akan memutuskan hubungan secara permanen dengan keluarga itu?" Jiang Jianfeng tersenyum dingin. "Aku hanya ingin tahu orang seperti apa yang bisa dilahirkan oleh Mei Rong dan seekor semut. Kalau orang itu tidak menyenangkan bagiku, maka bunuh saja dia." Jam 3 sore, Gustav membuka matanya dan menghela nafas panjang. Dia sudah mencoba beberapa kali untuk menembus lapisan keenam alam pneumatik, tetapi semuanya gagal. Namun setelah memikirkannya lagi, hari ini dia sudah menembus 2 alam kecil berturut-turut. Kalau dia menerobos lagi, itu akan benar-benar bertentangan dengan langit. Dia juga harus bisa puas dengan hasil ini. Satu-satunya penyesalannya adalah karena batu nisan ketiga masih belum bergerak. Dia memilah beberapa informasi yang ditinggalkan untuknya oleh Chen Qingchang dari Sekte Api. Sebagian besar tidak jelas, tetapi ada satu seni bela diri yang sangat jelas. Itu adalah jurus telapak tangan langit yang terbakar. Itu adalah salah satu seni bela diri terbaik. Serangan jurus telapak tangan langit yang terbakar seperti air pasang. Itu seperti lautan api yang ditumpangkan satu sama lain. Kekuatannya tidak ada habisnya. Kalau dipraktekkan sepenuhnya, jurus itu bisa membunuh ribuan orang di luar level. Chen Qingchang tidak mungkin memiliki sampah di tubuhnya. Jadi, keterampilan seni bela diri yang ditinggalkannya pasti yang terbaik. Gustav mengikuti garis-garis di atasnya untuk menjalankan ki sejati. Ki ganas di sekitar tubuhnya sedikit mengembun. Tiba-tiba, nyala api menyembur keluar dari telapak tangannya. Itu sangat samar dan hampir tidak terlihat. Namun, Gustav bahkan bisa merasakan sensasi terbakar datang dari telapak tangannya. Matanya bersinar dengan niat membunuh dan dia meledakkannya ke arah pintu. Api meledak di tangannya dan seluruh pintu pun hancur. Tidak hanya itu, tetapi ada api di sekitarnya. Pintu itu adalah keberadaan yang sudah diperkuat oleh Ye Lingtian dengan bahan khusus. Anehnya, pintu itu bisa langsung hancur. Bisa dilihat betapa kuatnya kekuatan telapak tangan ini. Melihat api menyebar di sekelilingnya, lengan Gustav bergetar dan angin pun bertiup kencang. Api itu langsung padam. Gustav menghembuskan nafas panjang. Sepertinya dia perlu membangun ruang khusus kultivasi untuk dirinya sendiri. Dia hanya ingin menguji kekuatannya dan dia belum melepaskan kekuatan penuhnya, tapi dampak yang terjadi sudah sejauh ini. Gustav bergumam, "Jurus telapak tangan langit yang terbakar ini benar-benar sesuai dengan namanya." Pada saat ini, pintu kamar sebelah terbuka dan Stella yang mengenakan piyama sutra berjalan keluar. Stella mengusap matanya yang mengantuk. Dia menatap pintu Gustav dengan bingung dan berkata dengan heran, "Gustav, apa yang kau lakukan? Apakah kau yang menghancurkan pintu itu? Cepat bereskan kekacauan ini. Kalau tidak, maka ketika Margaret kembali, kau akan mendapat masalah." Setelah berbicara, dia baru menyadari kalau tatapan Gustav tertuju kepada piyamanya yang tipis. Dia buru-buru berbalik dan berjalan menuju kamarnya kembali. Gustav melirik pintunya yang rusak sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia pun menelpon Ye Lingtian dan meminta Ye Lingtian untuk mengirim seseorang untuk memperbaikinya. Agar tidak mengganggu Stella, Gustav bersiap untuk menyelesaikan kultivasinya. Segera setelah dia memejamkan mata, bel pintu berbunyi. Dia mengerutkan keningnya, lalu bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Dan ketika pintu terbuka, dia melihat seorang pemuda berdiri di hadapannya. Di sebelah pemuda itu, berdiri 2 seniman bela diri dengan aura yang baik. Bisa memiliki master
seperti ini sebagai pengawal. Latar belakang yang ada di balik pemuda ini seharusnya tidak buruk. Gustav bertanya dengan santai, "Siapa yang kau cari?" Tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam nada suaranya. Pemuda itu bertanya, "Apakah kau adalah Gustav Y?" Pemuda itu jelas tidak menyangka kalau Gustav masih sangat muda dan tampak seperti baru berusia sekitar 20 tahun. Gustav tidak berbicara. Dia menunggu pemuda itu menyelesaikan kata-katanya. Pemuda itu bertanya lagi, "Apakah Nenek Stella disembuhkan olehmu?" Gustav mengangguk. Benar. Saat ini Gustav sudah bisa menebak asal-usul pemuda ini. Seharusnya pemuda ini adalah orang yang diceritakan oleh Stella sebelumnya. Pemuda itu berkata, "Karena kau adalah Gustav, maka kau harus ikut denganku. Kakekku membutuhkan perawatanmu." Nada suara pemuda itu tidak diragukan lagi sedang memerintah bukan meminta. Mata Gustav bersinar dengan sedikit ketidaksenangan dan dia hanya melontarkan satu kata, "Keluar." Detik berikutnya pintu pun dibanting hingga tertutup. Pemuda itu jelas tidak menyangka kalau Gustav akan langsung menolaknya. Dia bahkan belum mengungkapkan identitasnya. Kenapa Gustav sudah menolaknya? Alasan apa yang dimiliki Gustav untuk menolaknya? Gustav belum duduk di kursinya ketika bel pintu berbunyi kembali. Awalnya dia tidak berencana untuk memperhatikannya, tetapi ketika dia memikirkan Stella yang masih beristirahat di atas, akhirnya dia pun kembali dan membuka pintu lagi. Pemuda itu buru-buru berkata, "Gustav, ada beberapa hal yang mungkin tidak kau ketahui. Sebaiknya aku memberitahumu. Aku adalah anggota keluarga Han di ibu kota. Dan kali ini aku ingin kau merawat kepala keluarga Han yang berkuasa di ibu kota. Kau tidak punya hak untuk menolak. Dan begitu kau berhasil menyembuhkan kepala keluarga Han, aku berjanji kepadamu kalau kau akan bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tidak ada habisnya. Selain itu, aku juga ingin memberitahumu bahwa keluarga Han memegang posisi penting di Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Aku mendengar kalau kau juga dari dunia seni bela diri. Kalau kau masih ingin hidup dengan baik, aku menyarankan agar kau mau pergi denganku." Menurut pemuda itu, setelah identitasnya terungkap, Gustav pasti akan memahami betapa pentingnya masalah ini. Bahkan Gustav mungkin akan berlutut dan menjilat dirinya. Gustav tertegun dan matanya sedikit terkejut saat dia berkata, "Biro Seni Bela Diri Tiongkok?" Bab 336 sampai 337. Gustav merasa heran. Dia berseteru dengan Biro Seni Bela Diri Tiongkok, tetapi junior dari keluarga Han ini tidak mengetahuinya. Pemuda ini bahkan meminta dirinya untuk menyelamatkan kepala keluarga Han. Kebodohan macam apa ini? Gustav tidak tahu bahwa Biro Seni Bela Diri Tiongkok sudah memblokir semua berita, bahkan secara internal. Kecuali beberapa orang petinggi yang tahu tentang kejadian hari ini, orang-orang lainnya tidak tahu sama sekali. Mendengar keterkejutan Gustav, pemuda itu mengangguk dan berkata, "Mobil sudah menunggu di luar. Ayo kita pergi." Gustav bertanya dengan nada dingin, "Bagaimana kalau aku tidak mau pergi?" Pemuda itu tercengang dan kemudian ekspresi ancaman di wajahnya langsung terlihat dan dia berkata, "Hal ini bukan terserah kepadamu. Apakah kau mau pergi atau tidak?" Setelah mengatakan hal itu, dia berkata kepada para pengawalnya bahwa dia pergi. Begitu kata-kata itu diucapkan, dua orang pengawal yang berdiri di samping pemuda itu langsung bergerak. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, mereka merasakan gelombang ki yang sangat menakutkan melonjak ke arah mereka. Detik berikutnya tubuh mereka langsung terbang terhempas. Mereka memuntahkan seteguk darah di udara. Melihat adegan ini, pemuda itu langsung berkata, "Kau hanya mencari
Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, Gustav sudah menendang pemuda itu keluar dan dia berkata, "Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Kalau bukan karena aku tidak ingin menodai pintu rumahku dengan darahmu, kau pasti sudah lama menjadi mayat." Suara Gustav terdengar dingin sampai ke tulang sumsum. Tubuh pemuda itu menabrak tanah lalu berguling. Dia merasa sedikit malu. Matanya yang berapi-api menatap Gustav, dan saat dia ingin berbicara, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Sosok itu adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Pemuda itu berkata, "Kakak, remah-remah kecil ini." Sebelum dia selesai berbicara, wanita itu sudah menampar pipinya dan berkata, "Jangan berkata kasar kepada Tuan Ye." Mata pemuda itu membelalak dan dia berkata, "Kakak, sikap seperti apa yang kau miliki ini? Kau benar-benar menyebutnya sebagai Tuan Ye?" Dia baru saja selesai berbicara dan tamparan lainnya mendarat di wajahnya. Kemudian, wanita itu memandang lelaki tua yang mengikutinya dan memerintahkan, "Lao Yong, seret anak ini kembali ke mobil. Kalau dia berani bersikap tidak sopan, tampar saja mulutnya." Lao Yong mengangguk, "Baik, Nona." Tak lama kemudian hanya wanita itu dan Gustav yang tersisa di depan pintu villa. Wanita itu tersenyum cukup menawan dan berkata dengan nada yang sopan, "Tuan Ye, namaku Han Yan dan adik laki-lakiku tadi bernama Han Ming. Aku minta maaf kepadamu atas apa yang sudah dia lakukan." Kalau orang-orang di lingkaran ibu kota tahu bahwa Han Yan bersikap sangat merendah di depan seorang bocah ingusan, rahang mereka pasti akan jatuh. Gustav pun mengangguk, "Baiklah, aku mengerti." Namun begitu Gustav ingin menutup pintu, Han Yan langsung mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Ye, tolong dengarkan aku. Aku tahu kalau keterampilan medis Tuan Ye sangat luar biasa. Kau tidak hanya berhasil menyeret Zurende yang sekarat keluar dari gerbang kematian, tetapi kau juga mengizinkan dokter yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelamatkan orang tua yang sudah tidak berdaya itu. Di seluruh dunia, kalau ada seseorang yang bisa menyelamatkan kepala keluarga Han, maka hanya Tuan Ye yang bisa melakukannya." Jelas, penyelidikan Han Yan ini sangat detail. Dia tidak hanya tahu kalau Gustav sudah membangunkan nenek Stella, tetapi dia bahkan tahu kalau Gustav sudah menyelamatkan Zurende di Agoru. Melihat Gustav tidak berbicara, Han Yan tersenyum tipis dan melanjutkan, "Tuan Ye, kau bisa mengajukan persyaratan apapun, dan keluarga Han di ibu kota pasti akan menuruti persyaratanmu. Aku hanya berharap Tuan Ye akan melihat ketulusan keluarga Han kami dan mencobanya sekali. Tidak peduli apapun hasilnya, keluarga Han akan sangat berterima kasih." Setelah Han Yan selesai berbicara, dia menatap Gustav dengan penuh harap. Dia berpikir kalau Gustav akan merasa tersentuh, tetapi dia tidak menyangka kalau Gustav malah berkata dengan dingin, "Di dunia ini, ada banyak orang yang mati setiap harinya, dan semua orang sama dalam menghadapi hidup dan mati. Itu juga berlaku pada kepala keluarga Han. Selain itu, mengenai siapa yang harus diselamatkan, itu adalah pilihanku, dan aku tidak akan membuang energiku untuk menyelamatkan orang yang tidak relevan. Dalam hal ini, tidak ada tawar-menawar." Wajah Han Yan terlihat pucat dan dia bahkan sedikit kesal. Dia dan Han Ming datang dengan dua kepribadian yang berbeda. Yang satu begitu mendominasi, sementara yang lainnya bersikap merendah. Tadinya dia mengira itu akan berpengaruh, tetapi dia tidak menyangka kalau Gustav sama sekali tidak terpengaruh. Han Yan masih mencoba untuk berbicara, "Tuan Ye, apakah kau tidak akan disebut berdarah dingin kalau kau hanya diam saja melihat kematian yang ada di depan matamu? Terlebih lagi keluarga Han memiliki status di dunia seni bela diri Tiongkok. Kalau kau menyelamatkan kepala keluarga kami, mungkin itu akan memberikan perlindungan kepada dirimu." Gustav berkata dengan nada dingin, "Aku, Gustav Ye, tidak membutuhkan perlindungan dari kekuatan apapun. Aku bisa melindungi diriku sendiri."
Kalau keluarga Han berani membunyikan bel pintu lagi untuk mengganggu istirahatku, aku berjanji kalau aku akan menguburmu di sini selamanya." Setelah mengatakan hal itu, Gustaf langsung membanting pintu dan pintu pun tertutup. Han Yan melihat ke arah pintu yang tertutup itu sambil berpikir keras. Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya untuk datang ke provinsi Jiangnan kali ini. Dia tidak menyangka kalau dia akan ditolak dengan begitu kejam. Apakah Gustaf ini sudah gila? Berani sekali dia menolak keluarga Han. Di dalam villa, Stella yang sudah mendengar keributan itu mengganti pakaiannya dan berjalan turun. Dia menatap Gustaf dengan matanya yang indah dan bertanya, "Keluarga Han datang mencarimu?" Gustaf mengangguk. Dia punya banyak alasan untuk menolak keluarga Han. Pertama, dia tidak melihat ketulusan dari keluarga Han. Dia hanya melihat sikap yang mendominasi. Jadi dia tidak bisa menyelamatkan kepala keluarga Han. Kedua, keluarga Han memiliki hubungan dengan Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Tentu saja ini membuat lebih tidak mungkin lagi baginya untuk menyelamatkan kepala keluarga Han. Ketiga, meskipun keluarga Han di ibu kota tidak sebanding dengan keluarga seni bela diri di provinsi Jiangnan, namun tidak ada kekuatan yang memenuhi syarat untuk membuat Gustaf merendahkan diri. Jadi kenapa dia harus menyelamatkan kepala keluarga Han? Stella menuangkan segelas air untuk Gustaf dan berkata, "Sepertinya kau sudah menolak mereka. Tidak apa-apa, meskipun keluarga Han memiliki bisnis besar, tetapi aku mendengar kalau keluarga Han itu sangat serakah. Kalau kau bergerak sekali, mereka akan berusaha mendapatkan lebih. Hanya saja, kalau keluarga Han membalas, maka itu juga akan menjadi masalah yang merepotkan. Tetapi kalau menilai dari karaktermu, tentu saja kau tidak akan takut kepada mereka, bukan?" Mata indah Stella memiliki tampilan yang berbeda. Sebenarnya dia bangun bukan karena bunyi bel pintu tadi, tetapi karena panggilan telepon. Telepon ini adalah dari temannya yang menceritakan kepadanya tentang Gustaf. Ini membuat Stella mengetahui bahwa selama ketidakhadirannya, ternyata Gustaf benar-benar membunuh Tang Ao, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Tidak hanya itu, tetapi Gustaf juga bertaruh dengan Fang Songxin dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok di panggung seni bela diri. Temannya tadi bertanya tentang hasil dari pertarungan di panggung seni bela diri. Sekarang tampaknya jelas bahwa Gustaf sudah menang. Mata indah Stella menjadi semakin cemerlang. Dia menatap Gustaf dalam-dalam dan wajahnya yang sempurna penuh dengan ekspresi keterkejutan. Pemuda yang dulunya tidak berguna ini perlahan-lahan berdiri di tengah badai. Kemustahilan yang tak terhitung jumlahnya telah dimungkinkan olehnya. Mungkin tidak akan lama lagi Gustaf bukan hanya menjadi orang pertama di kota Agoru, tetapi menjadi orang pertama di provinsi Jiangnan. Mungkinkah pada saat itu dia akan mampu memperjuangkan kebahagiaan dirinya sendiri? Sampai saat ini tidak ada pergerakan dari keluarga Qin dan juga tidak ada panggilan telepon. Seharusnya mereka masih berada di Gunung Kunlun. Bagaimana kalau keluarga Qin tiba-tiba kembali? Ini adalah kekhawatiran terbesar dari Stella. Saat ini di seluruh provinsi Jiangnan, mungkin hanya Gustaf yang bisa menghentikan keluarga Qin. Satu-satunya harapannya sekarang adalah bahwa orang kuat di Gunung Kunlun menolak keluarga Qin. Dengan cara ini, kekuatan Gustaf masih memungkinkan untuk melawan keluarga Qin. Tapi bagaimana kalau keluarga Qin berhasil? Kemana Gustaf harus pergi? Gustaf melambaikan tangannya di depan Stella. Dia mengucapkan beberapa patah kata, tetapi Stella seperti patung dan tidak bereaksi sama sekali. Gustaf pun bertanya kepada Stella, "Hei, apa yang kau pikirkan?" Stella bereaksi dan berkata sambil tersenyum, Tidak, bukan apa-apa. Aku hanya memikirkan kenapa Margaret masih belum pulang.
Aku berencana untuk belajar memasak beberapa hidangan darinya hari ini. Gustav berkata dengan ekspresi serius. Kenapa kau tidak mencoba masakanku hari ini? Seharusnya aku tidak lebih buruk daripada kalian. Alasan kenapa dia mengatakan ini adalah karena dalam beberapa informasi yang diberikan oleh Chen Qingchang kepadanya, kebetulan ada tentang beberapa hidangan langka di zaman kuno. Bahannya tidak rumit, jadi seharusnya dia bisa mendapatkannya. Kuncinya adalah makanan langka ini dipelihara dengan aura dan ditambah dengan ramuan obat. Sekali diminum, makanan itu akan memberikan manfaat yang besar bagi tubuh. Mata indah Stella menunjukkan sedikit keterkejutan dan dia bertanya, "Apakah kau yakin?" Gustav mengangguk penuh percaya diri. "Tentu saja." Stella pun mengangguk. "Oke, Margaret dan aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Ingat baik-baik, sebelumnya kau tidak boleh memesan makanan untuk dibawa pulang." Gustav mengangguk. "Oh, tentu." Tepat ketika Stella dan Gustav sedang mengobrol dengan gembira, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Stella. Stella mengeluarkan ponselnya dan melirik ID penelpon. Senyum di sudut mulutnya tiba-tiba membeku. Yang menelpon adalah Qin Zheng Yang. Ini terlalu kebetulan. Gustav melihat perubahan ekspresi wajah Stella, jadi dia pun bertanya, "Ada apa?" Stella menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini hanya panggilan gangguan. Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke kamar untuk mengambil sesuatu. Aku memiliki oleh-oleh untukmu, yaitu makanan khusus dari luar kota. Kau tunggu saja. Tunggu saja aku di bawah sana." Gustav mengangguk, dan meskipun dia merasa sikap Stella agak aneh, tetapi dia juga tidak terlalu memikirkannya. Dengan segera, Stella pergi ke kamarnya dan mengunci pintu serta jendela kamar tidur. Lalu dia menekan tombol jawab. Suara di ujung telepon berkata, "Stella, aku punya kabar baik untukmu. Keluarga Qin kami akan kembali lusa. Kuharap kau bisa menyapa keluarga Qin dengan kondisi terbaik di hari itu. Tentu saja, penguasa Gunung Kunlun juga ikut bersama kami. Mungkin mulai lusa, situasi di Provinsi Jiangnan akan benar-benar berubah. Keluarga Qin akan menjadi satu-satunya yang dihormati di seluruh Provinsi Jiangnan." Bab 338 sampai 339. Saat Stella mendengar kata-kata Qin Zheng Yang, matanya sedikit menyipit. Dari kata-kata itu, dia tahu dua hal. Pertama, keluarga Qin akhirnya akan kembali dari Gunung Kunlun. Kedua, orang hebat dari Gunung Kunlun itu ternyata berhasil diundang kembali oleh keluarga Qin. Mata Stella menunjukkan sedikit kemarahan dan kepanikan. Dia bergumam dalam hatinya, "Sial, apakah ini benar? Jika keluarga Qin kembali kali ini, dan kalau orang hebat itu benar-benar seperti yang dikatakan dalam legenda, maka itu berarti seluruh provinsi Jiangnan akan mengalami perubahan besar. Yang lebih penting lagi adalah perjanjian pernikahannya dengan Qin Zheng Yang akan sulit untuk dibatalkan." Dia langsung teringat pada Gustav. Dalam situasi seperti saat ini, apakah Gustav punya solusi? Gustav bisa membunuh Tang Ao. Setidaknya itu menunjukkan kalau kekuatan bela dirinya tidak lemah. Masalah terbesar Gustav adalah dia tidak punya kekuatan sendiri. Grup Tianzheng paling-paling hanya dianggap sebagai perusahaan, yaitu alat untuk menghasilkan uang. Kalau ingin dibandingkan dengan begitu banyak orang kuat dari keluarga Qin, itu sama sekali tidak mungkin. Kuncinya adalah kali ini, keluarga Qin didukung oleh seorang ahli dari Gunung Kunlun. Stella belum pernah merasa begitu gelisah sebelumnya. Dia mencoba menenangkan diri, namun dia menemukan kalau dia sama sekali tidak bisa tenang. Di lantai bawah, suara panggilan Gustav sudah terdengar. Stella menggigit bibir merahnya.
Dia membuka kopernya dan mengeluarkan sebuah jimat pelindung, kemudian turun dan menemui Gustav. Stella menyapu kegelisahan di hatinya. Dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan berkata, "Ini untukmu. Aku khusus memintanya untukmu." Gustav tertegun. Ketika dia melihat jimat pelindung itu, bibirnya membentuk senyuman. Dengan kekuatannya saat ini, tentu saja dia tidak membutuhkan jimat pelindung. Terlebih lagi jimat pelindung ini tidak memiliki sedikit pun aura spiritual atau cahaya kebajikan. Jimat ini tidak banyak berguna. Meskipun begitu, Gustav tidak mengatakan apa-apa dan mengenakan jimat pelindung itu. Gustav tersenyum dan berkata, "Stella, ini adalah oleh-oleh yang kau bawa untukku? Kukira kau benar-benar akan membawakanku makanan. Ternyata kau sangat perhatian juga ya." Stella tampak sedikit gelisah dan berkata, "Kau pakai saja, itu sangat cocok untukmu." "Oh ya, aku ada urusan jadi aku harus pergi sebentar." Saat Stella bersiap untuk pergi, Gustav mengulurkan tangannya dan langsung memegang tangan lembut Stella. Dia menariknya perlahan. Stella langsung jatuh ke pelukan Gustav dan Gustav berkata, "Kenapa aku merasa kalau sepertinya kau menyembunyikan sesuatu dariku?" Stella menggeleng kuat, tetapi kebingungan di matanya tidak bisa menipu Gustav. Gustav berkata, "Katakan apa itu? Tidak peduli apa masalahnya dengan adanya aku di sini, maka meski langit runtuh pun aku tetap bisa menahannya." Mendengar kata-kata ini, tubuh kecil Stella tergetar. Dia memikirkan sesuatu dan mencoba bertanya, "Gustav, seberapa kuat kekuatanmu sekarang?" Gustav tidak menyangka pertanyaannya akan seperti itu. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Apakah kau pernah mendengar tentang daftar Grandmaster di Tiongkok?" Mata Stella bersinar sedikit dan dia berkata, "Aku pernah mendengarnya. Katanya itu adalah peringkat para ahli bela diri kuno terkuat di Tiongkok." Gustav mengangguk dan berkata, "Saat ini, kalau kita berbicara tentang peringkat, seharusnya aku di urutan ke-99 karena aku membunuh Fang Songxin yang berada di peringkat itu. Tapi soal kekuatan sebenarnya, aku juga tidak terlalu yakin. Kenapa kau tiba-tiba menanyakan tentang hal ini?" Mendengar jawaban ini, mata Stella menjadi sedikit redup. Tapi dengan cepat, keredupan itu menghilang dan digantikan dengan senyuman. "Aku hanya bertanya-tanya. Tadi seseorang bertanya kepadaku tentang sesuatu di arena bela diri. Aku jadi sedikit penasaran. Baiklah, aku akan kembali ke keluarga Xia sebentar untuk mengambil sesuatu." Gustav melepaskan tangannya. Dia tidak berpikir terlalu banyak. Setelah Stella pergi, Gustav langsung menelpon Ye Lingtian dan menanyakan apakah ada masalah baru-baru ini di keluarga Xia. Jawabannya tentu saja tidak ada. Tetapi Gustav tetap merasa ada yang tidak beres. Dia mengambil sebuah cangkang kura-kura dan koin tembaga dari kuburan reinkarnasi, lalu meletakkannya di atas meja teh. Dia menutup matanya, dan jarinya dengan cepat merapal mantra. Dia terus saja bergumam, "Kalau ada niat, maka akan menggoyahkan jiwa. Kalau menggoyahkan jiwa, maka akan menempel dalam segala sesuatu. Kalau menempel pada segala sesuatu, maka akan muncul keinginan. Ketidakseimbangan yin dan yang. Semua masalah dunia terbuka." Detik berikutnya, koin tembaga di atas meja teh mulai berputar dengan sendirinya. Kecepatannya semakin cepat. Cangkang kura-kura itu juga dipengaruhi oleh magnet tertentu sehingga terus berubah posisi. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melintas di antara benda-benda ini. Ini adalah mantra yang dia pelajari dari Pak Tua Long, namun tidak bisa digunakan untuk memprediksi nasibnya sendiri, tapi bisa memprediksi nasib Stella sudah lebih dari cukup baginya. 10 detik kemudian, semuanya berhenti. Gustav membuka matanya dan memancarkan kilatan cahaya. Lalu dia menepukkan kelima jarinya di atas meja teh. Cangkang kura-kura dan koin tembaga tidak bergerak sedikit pun. Mata Gustav menatap tajam pada bayangan yang terbentuk di atas meja teh.
Itu adalah tanda besar malapetaka, bencana darah. Wajah Gustav sedikit berubah. Dulu Pak Tualong menyuruhnya pergi ke kota Agoru hanya untuk menghentikan bencana berdarah yang akan menimpa Stella. Bencana berdarah ini cukup untuk membuat Stella mati, dan satu-satunya orang yang bisa mengubah nasib ini adalah Gustav, seseorang yang tidak bisa dikendalikan oleh takdir. Dia selalu berpikir hari itu masih jauh. Dia tidak menyangka kalau hari itu akan datang segera. Namun melihat tanda di ramalan, seharusnya bencana itu tidak terjadi hari ini. Meskipun demikian, Gustav tidak berani lengah. Dia langsung menelpon raksasa. Dia mengirimkan foto Stella kepadanya lalu berkata, "Bahkan meskipun kau mati, kau tidak boleh membiarkan dia terluka sedikit pun." Raksasa mengangguk. "Baik, Tuan." Kekuatan raksasa hampir dapat menghancurkan sebagian besar ahli bela diri di provinsi Jiangnan. Dengan perlindungannya, tentu saja Stella akan sangat aman. Gustav bergumam di dalam hatinya, "Tapi ini masih belum cukup. Beberapa hari ke depan, aku harus berusaha ada di samping Stella sebanyak mungkin." Saat Gustav sedang tenggelam dalam pikirannya, telepon dari Lei Suwei masuk. Tadinya Gustav berpikir Lei Suwei menelpon tentang urusan Biro Bela Diri Tiongkok. Tapi tidak disangka Lei Suwei langsung melemparkan bom besar. "Tuan Ye, kepala nomor 1 Tiongkok ingin bertemu denganmu." Gustav tertegun. "Apa?" Dia sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan kepala nomor 1 Tiongkok. Itu adalah penguasa tertinggi Tiongkok. Orang itu memegang kekuasaan tertinggi dan mengendalikan semua urusan besar Tiongkok. Sosok yang sangat sibuk itu ternyata ingin bertemu dengannya. Lei Suwei berkata dengan serius, "Tuan Ye, apakah kau punya waktu untuk pergi ke ibu kota? Utusan khusus kepala nomor 1 seharusnya segera sampai di rumahmu." Lei Suwei tidak berpikir Gustav akan menolak, karena ini adalah kesempatan besar bagi Gustav. Meskipun kepala nomor 1 itu tidak mengendalikan dunia bela diri Tiongkok, namun selama dunia bela diri berada di bawah wilayah Tiongkok, maka orang itu memiliki kekuasaan mutlak. Selain itu, kepala nomor 1 itu mengirim utusan khusus untuk menjemput Gustav. Itu juga untuk memberikan sinyal kepada Biro Bela Diri Tiongkok bahwa Gustav adalah orangnya. Jadi siapapun yang ingin menyentuh Gustav harus berpikir ratusan kali. Namun Gustav justru berkata, "Tolong sampaikan terima kasihku kepada beliau. Saat ini aku sedang ada urusan, jadi aku tidak bisa meninggalkan provinsi Jiangnan saat ini." Mendengar jawaban ini, Lei Suwei langsung terkejut. Gustav menolak undangan kepala nomor 1 Tiongkok untuk datang ke ibu kota. Apakah anak ini sudah gila? Sejak kepala nomor 1 itu naik ke tempuk kekuasaan, belum pernah ada orang yang berani menolak undangannya. Gustav benar-benar ingin menjadi orang pertama yang melakukannya. Lei Suwei tahu kalau Gustav ini sombong, dan dia juga tahu kalau Gustav punya modal untuk bersikap sombong. Tapi menurutnya, di depan kepala nomor 1, seharusnya Gustav sama sekali tidak perlu begitu bersikap seperti itu. Kepala nomor 1 sedang mencoba untuk menyelamatkannya. Kalau dalam perselisihan antara Biro Seni Bela Diri Tiongkok dan Gustav saat ini tidak ada seorang ahli yang membantunya, Gustav akan berada dalam bahaya besar. Meskipun Gustav sangat kuat, bahkan kalaupun dia didukung oleh sosok misterius bernama raksasa, tetap saja itu tidak berguna. Untuk diketahui, Biro Seni Bela Diri Tiongkok setidaknya memiliki 2 ahli yang masuk dalam 10 besar daftar Grandmaster Tiongkok. Bahkan, salah satu dari mereka berada di 5 besar daftar Grandmaster Tiongkok. Saat ini Lei Suwei merasa sangat pusing. Dia ingin memberi masukan kepada Gustav, tetapi dia tidak berani. Setelah beberapa saat, Lei Suwei pun berkata, "Tuan Ye, kesempatan ini sangat berharga. Kalau kau pergi ke ibu kota, setidaknya Biro Seni Bela Diri Tiongkok tidak akan berani mengganggumu untuk sementara waktu. Tolong pertimbangkan masalah ini dengan matang." Meskipun begitu, Gustav tetap saja menolak.
Saat ini aku benar-benar tidak punya waktu. Aku harus tetap berada di provinsi Jiangnan. Lain kali kalau aku pergi ke ibu kota, aku pasti akan meminta maaf langsung kepada orang tersebut. Itulah sikap Gustav. Kalau harus memilih antara orang nomor 1 dan Stella, Gustav akan tanpa ragu memilih Stella. Lei Shui tidak tahu harus berkata apa lagi, jadi dia pun menutup teleponnya. 5 menit kemudian, telepon berdering lagi, masih dari Lei Shui. Lei Shui langsung berkata, "Tuan Ye, aku sudah berbicara dengan kepala nomor 1. Dia berkata kalau kau tidak pergi ke ibu kota, maka dia juga tidak bisa memberikan sinyal kepada Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Mulai sekarang, kau harus menanganinya sendiri. Kau harus siap secara mental, karena hampir tidak mungkin kau bisa menghadapi Biro Seni Bela Diri Tiongkok seorang diri. Selain itu, meskipun kau tidak bisa pergi ke ibu kota, tetapi hari ini kau tetap harus bertemu dengannya. Dia ingin menanyakan beberapa hal langsung kepadamu. Dan juga, mobil kepala nomor 1 yang awalnya ingin menjemputmu kembali ke Beijing sudah dalam perjalanan. Sekarang sepertinya kita harus mengambil jalan tengah. Bisakah kau datang ke pangkalan di provinsi Jiangnan? Di sana ada mesin yang bisa digunakan untuk berbicara dengan orang tersebut. Tuan Ye, tolong jangan tolak ini. Kalau tidak, dia benar-benar akan marah." Setelah mengatakan itu, Lei Shui tidak berani bernapas sedikit pun. Gustav ini benar-benar berani melakukan apa saja. Untungnya akhirnya Gustav setuju dan berkata, "Baiklah." Setelah menutup telepon, Gustav pun mengganti pakaiannya. Dia baru saja turun tangga ketika bel pintu berbunyi. Gustav mengira itu adalah mobil khusus dari orang nomor 1. Tetapi tanpa disangka-sangka, itu adalah keluarga Han bersaudara. Namun kali ini mereka ditemani oleh beberapa orang. Mata Gustav memancarkan kilauan dingin dan berkata, "Sepertinya kalian belum mendapatkan pelajaran yang cukup ya?" Han Yan membuka mulutnya. "Gustav, aku hanya ingin kau bertindak sekali saja. Tidak peduli berapapun harganya. Kami selalu ingin menjaga hubungan baik denganmu. Kenapa kau tidak mau? Sepertinya keluarga Han tidak pernah menyinggungmu." Han Ming juga berkata, "Gustav, sebenarnya kami tidak ingin bermusuhan denganmu. Tetapi hari ini meskipun kau tidak mau pergi, kau tetap harus pergi. Ini bukan sesuatu yang bisa ditawar. Orang di sampingku ini adalah Pan, yang memegang posisi penting di ibu kota." Sebelum dia selesai berbicara, sebuah mobil secara perlahan langsung masuk ke villa. Beberapa orang dari keluarga Han awalnya tidak mempedulikannya. Tapi saat mereka melihat mobil dan plat nomor mobil tersebut, raut wajah mereka benar-benar berubah menjadi sangat pucat. Ini adalah mobil dari kepala nomor 1. Kenapa dia bisa muncul di provinsi Jiangnan? Sial! Reaksi pertama keluarga Han bersaudara adalah menduga kalau mobil itu pasti berplat nomor palsu. Menggunakan plat nomor palsu adalah kejahatan besar. Sementara menggunakan plat nomor palsu dari kepala nomor 1 adalah hukuman mati. Pada saat ini, pintu mobil terbuka dan seorang pemuda berotot langsung datang ke depan Gustav. Dia memberikan hormat militer yang standar dan berkata, "Tuan Ye, silakan naik mobil. Tuan Ketua sudah menunggumu." Gustav mengangguk. "Baik." Lalu tanpa mempedulikan kedua bersaudara itu, dia langsung naik ke dalam mobil. Kali ini keluarga Han bersaudara dan beberapa orang lainnya kebingungan. Plat nomor memang bisa dipalsukan, tapi apakah pengemudinya juga bisa dipalsukan? Pria yang menjadi pengemudi itu adalah salah satu orang dekat kepala nomor 1. Yang terpenting adalah tadi dia juga jelas berkata kalau kepala nomor 1 yang mengundang Gustav. Hubungan ini sangat tidak terduga. Pada saat itu mereka semua merasakan keringat dingin di punggung mereka. Mereka baru saja menyinggung Gustav. Jelas tindakan mereka itu sama saja dengan mencari mati. Saat ini di provinsi Jiangnan, di pangkalan Jiwanaga, Gustav dibawa ke ruang pertemuan. Ruang pertemuan memiliki layar melingkar dengan 7 atau 8 peralatan khusus yang sedang beroperasi. Lei Shui juga ada di dalam. Ketika melihat Gustav,
Ekspresi Lei Shuwei sedikit rumit. Dia mendekat dan mengingatkan, Tuan Ye, nanti kepala nomor 1 akan terhubung dari Zongnanhai. Tolong jaga sikapmu. Gustav mengangguk. Meskipun dia sombong, bukan berarti dia tidak tahu diri. Tidak lama kemudian, sinyal layar berkedip dan seorang pria tua langsung diproyeksikan. Pria tua itu berambut putih, mengenakan setelan jas dan terlihat tegar namun sedikit lelah. Ketika melihat Gustav, mata pria tua itu berkilauan. Lei Shuwei memberi hormat militer kepada pria tua dalam video lalu keluar. Pintu tertutup. Hanya tersisa Gustav dan pria tua dengan kekuasaan tertinggi di Tiongkok itu. Suasana hening. Pria tua itu akhirnya berbicara. Gustav Ye, nama yang paling sering aku dengar belakangan ini mungkin adalah 2 kata itu. Kau memang seseorang pemuda yang sangat menarik. Kau menghilang selama 5 tahun. Kembali seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Tadinya kupikir, dengan duduk di posisi ini, semua rahasia akan terungkap. Tapi tidak disangka, 5 tahunmu yang hilang itu ternyata seperti sebuah teka-teki. Kadang aku bertanya-tanya, tempat seperti apa yang dalam waktu 5 tahun bisa mengubah seseorang dari situasi putus asa menjadi seorang ahli seni bela diri yang begitu kuat? Oh iya, jangan salah paham. Aku tidak berniat mengungkap rahasiamu. Aku hanya merasa kagum. Aku bahkan tidak bisa memastikan apakah bagi Tiongkok kau adalah berkah atau malapetaka. Kau bisa menjadi berkah karena kau adalah instruktur kepala jiwa naga. Dengan adanya dirimu, Tiongkok tidak gentar terhadap perang apapun. Tapi kau bisa menjadi malapetaka karena sifatmu dan keangkuhanmu. Kingman, Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan, keluarga Wu, Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Entah siapa lagi yang akan menjadi korbanmu yang berikutnya. Aku bahkan berpikir, apakah kau akan merusak langit Tiongkok? Bagaimana dengan keamanan masyarakat? Apakah tidak berlebihan kalau kau membunuh keluarga orang? Ingat, selama kau berada di Tiongkok, setiap tindakanmu akan diawasi oleh sepasang mata yang bisa disebut sebagai mata langit Tiongkok. Sejak tadi Gustav tidak berkata apapun dari awal hingga akhir. Tapi akhirnya Gustav tidak bisa menahan diri lagi dan berkata, "Kau memanggilku, pasti bukan untuk membicarakan hal ini. Kalau kau punya pertanyaan, langsung saja tanyakan. Aku tidak akan menyembunyikannya." Pria tua itu terdiam, lalu tertawa. "Baiklah, aku suka sifatmu. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Aku akan bertanya beberapa hal. Pertama, apakah insiden di Martial Emperor Society ada hubungannya denganmu? Menurut informasi yang kuterima, itu adalah tragedi dan situasinya sangat serius." Gustav tanpa ragu menjawab, "Benar, itu memang aku yang melakukannya." Pria tua itu melanjutkan pertanyaannya. Kedua, apakah Kitano Takeshi tidak mati? Dan apakah raksasa yang bersamamu di arena seni bela diri hari ini adalah Kitano Takeshi? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.